Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Harisatya Sanjaya dari 10 MIPA 9. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani serta unsur-unsurnya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, termasuk dari pekerjaan sehari-harinya, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Jadi yang dimaksud dari pengertian tadi yaitu kita dalam kehidupan sehari-hari pasti mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti saya sebagai pelajar, saya datang pagi-pagi ke sekolah, lalu belajar, melakukan segala aktivitas dan pulang pada sore hari. Namun kondisi fisik tubuh saya akan masih kuat melakukan hal lainnya. Itulah yang dimaksud kebugaran jasmani yang tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani memiliki unsur-unsur dalam kesegaran atau kebugaran. Ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berkaitan dengan performa atau keterampilan. Nah, contohnya itu seperti kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, dan waktu reaksi. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang berkaitan dengan kesehatan itu seperti daya tahan aerobik, lalu komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelentukan. Apa itu kelentukan? Kelentukan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian seperti kaitan di antara bentuk sendi, otot, tendon, dan ligamen di sekitar persendian. Yaitu pertama umur. Semakin kita berusia atau semakin kita tua, maka kefleksibilitasan persendian kita semakin terbatas. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan memiliki persendian yang lebih fleksibilitas dibanding laki-laki. Dan yang ketiga yaitu jenis sendi. Contoh dari latihan untuk melenturkan atau contoh dari latihan kelentukan yaitu standing tight release. Apa? Tujuannya itu untuk meregangkan otot punggung, perut, pinggul, glutes, dan quads. Kaki dan kaki satunya diangkat dan ditekan oleh kaki kanan agar mengencang persen bagian paha. Dan dilakukan dalam waktu 30 detik. Nah, dan baiknya dilakukan secara berulang kaki kanan dan kaki kiri dan sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Contoh dari kelincahan itu yaitu seperti di dalam olahraga sepak bola. Terdapat orang yang harus melewatkan beberapa pemain atau menggoceknya. Nah, hal tersebut dibutuhkan kelincahan. Apabila tidak memiliki kelincahan, maka orang tersebut akan tidak seimbang dan jatuh atau bergerak lambat. Dan cara melatih kelincahan itu dengan contohnya seperti shuttle run. Apa itu shuttle run? Shuttle run adalah gerakan lari bolak-balik pada satu jarak yang sama yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan dari latihan kelincahan tersebut yaitu untuk melatih kecepatan berlari Anda, lalu melatih kelincahan dan ketepatan. Yang terakhir itu melatih kekuatan otot kaki juga. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Nah, keseimbangan juga dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan ini terdiri atas keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis adalah tubuh dalam posisi diam. Jadi ketika kita diam, kita harus seimbang juga. Diam itu seperti kita berdiri pada satu kaki. Dan yang kedua yaitu keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis itu tubuh dalam posisi bergerak. Jadi ketika kita bergerak, kita akan tetap seimbang seperti mengendarai sepeda, lalu mengendarai motor. Dan kali ini saya akan mencontohkan latihan keseimbangan yaitu leg swings. Berikut contoh latihan keseimbangan leg swings. Di sini melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki, sedangkan satu kakinya itu mengayun.
dilakukan dalam waktu 30 detik, lalu bergantian arah kaki. Yang keempat yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam selang waktu tertentu atau secepat-cepatnya. Kecepatan ini sangat digunakan dalam olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya itu untuk melatih fisik, yang kedua untuk melatih otot, dan yang ketiga melatih kelincahan tubuh. Contoh dari latihan kecepatan yaitu sprint atau lari jarak pendek. Saya akan mencontohkan sprint atau lari jarak pendek. Berikut saya melakukan sprint. Bersedia, siap. Yang kelima yaitu daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kapasitas kelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu plank. Plank adalah bertujuan untuk melatih otot perut. Dan yang terakhir yaitu melatih kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Nah, yang saya akan praktekkan yaitu push up. Push up bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, arti penting yang kita bisa ambil dari video ini yaitu kita harus tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga agar tubuh fisik kita tetap bugar. Walaupun masa pandemi ini kita dilarang untuk keluar dan berdiam di rumah saja, bukan berarti kita harus bermalas-malasan, rebahan dan lain-lain. Tapi kita harus menyempatkan untuk olahraga meskipun lahan tersebut terbatas, karena kita bisa memanfaatkan ruang kecil untuk melakukan olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.